Acara Fraksi Rakyat Summit 2002 telah kita curang limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah surya berakhlakul karimah. Yang terhormat Wakil Bupati Sukabumi Bapak Haji Andreas, yang terhormat Koordinator Fraksi Rakyat, yang kami hormati para ketua organisasi yang terafiliasi di bawah Fraksi Rakyat, yang terhormat para petani ingin semangat dalam menjaga tanah agraria Indonesia, serta seluruh peserta Fraksi Rakyat Summit 2025 yang kami hormati. Yang nyaman, yang bagus, masyarakat asal kemudian politik pemerintah itu adil dan wajar. Yang terjadi nanti kita akan berarti antara masyarakat yang kepada pertanian rakyat dan tanah pamit bedanya. Nanti pada kajian berikutnya, tapi ini pembukaan saya mengatakan bahwa di sini sengaja saya dengar dari panitia supaya tidak tolong jangan pulang sebelum selesai. Ada door prize di akhir nanti. Door prize-nya nonton di bioskop mana saja bebas. Terakhir kemudian saya mengatakan bahwa pertemuan ini jajaran dan kepanitiaan yang alhamdulillah pada hari ini sukses menyelenggarakan acara ini. Juga yang saya hormati narasumber Kang Anjak, juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, komunitas forum fraksi rakyat. Ini tadi berkumpulan banyak dari berbagai elemen masyarakat, dari petani, mahasiswa, profesi, dari sopir, semua lah. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Saya ucapkan terima kasih pada sore hari ini, selalu diberikan kesehatan dan lancar. Satu prinsip perjuangan kita yaitu perjuangan tentang reforma agraria, yang mana dalam reforma agraria ini ada dua poin yang harus kita pahami, yang harus kita yakini sebagaimana diatur dalam konstitusi kita, yaitu berbicara tentang aset reform, yang kedua berbicara tentang akses reform. Cuman persoalannya adalah di Kabupaten Sukabumi ini jumlah perkebunan kurang lebih 64, belum yang statusnya HGB, belum juga HGB berkaitan dengan pertambangan. Di luar perhutani yang luasnya kurang lebih 58.000 hektar dan PTPN yang luasnya kurang lebih 21.000 hektar. Itu tersebar di wilayah Kabupaten Sukabumi. Perjalanan kita selama ini memang yang jadi masalah adalah ketimpangan penguasaan hak atas tanah itu sendiri. Di satu sisi properti yang kita alami bahwa ada hak guna usaha yang status HGU-nya sudah berakhir, ada yang masih aktif tetapi tidak dimanfaatkan sebagaimana pemberian hak dari negara. Cuman selama ini yang menjadi masyarakat seolah-olah petani dianggap menjadi mengganggu, padahal perkebunan sendiri ketika diberikan hak oleh negara untuk memanfaatkan lahan tersebut dalam jangka waktu, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Disitulah potensi masyarakat untuk menguasai lahan tersebut. Kenapa masyarakat itu menguasai lahan? Karena tadi kepemilikan tanah pribadi di Kabupaten Sukabumi ini tercatat rata-rata 0,5 hektar.
ada di komunitas ojol, kemudian mereka yang aktif sekarang di SPN, Serikat Pekerja Nasional. SPN memang tidak membicarakan tanah, tetapi SPN membicarakan hunian buat mereka. Kalau kita perhatikan berapa buruh pabrik di Kabupaten Sukabumi, pasti mereka dominan kebanyakan belum punya rumah. Artinya mereka butuh tanah. Maka untuk memastikan pengaturan atau governance dari tanah-tanah itu, pertama kalau memungkinkan kita memang tidak perlu mengusulkan dari Prapi Rakyat, studi Prapi Rakyat mengusulkan agar reforma agraria menjadi basis perencanaan pembangunan. Artinya luas tanah, lokasi tanah itu menjadikan perhatian sebagai sebuah basis pembangunan. Mau perencanaan dari tanah. Mengapa seperti itu? Ini adalah upaya kita untuk memastikan bahwa orang pedesaan, orang desa tidak perlu dipaksa-paksa untuk ke kota. Mereka tetap bisa lingkup di desa, tetapi kemudian keberpihakan mereka kepada penduduk desa itu bagus. Dari semua usulan yang pernah kita bicarakan, barangkali karena Kabupaten berkewenangan sebagai pemimpin di daerah, kewenangan untuk membuat peraturan daerah. Barangkali jika memungkinkan, Prapi Rakyat bisa membuatkan sebuah usulan yang insya Allah bagus, berarti tentang rancangan perda reforma agraria di Kabupaten Sukabumi. Karena Bapak bagian dari perjuangan kita akan sematkan baju fraksi rakyat pada Bapak Bupati Sukabumi, pada Bu Raja Daud untuk memberikan simbolik ke Pak Bupati. Menjadi kasadayana, mudah-mudahan orang-orang berkawin kesehatan. Atur aja kita dengan dari Bapak hadir di sini, alhamdulillah. Kemudian Papunten abdi telah sumping kemarin ayah sabaraha kegiatan dan kedah dihadiri tadinya. Tamina dina wangiye sareng ibu ya, sareng bapak panjenengan kelompok dipastikan kaitan anak HGU ya, HGU tentang tanah, di mana di dalam HGU mati ada penggarap-penggarap yang mana penggarap itu berharap bahwa sesuai aturan HGU yang diperpanjang itu ada 20% untuk pasus-pasus gitu ya. Di situ ada hak penggarap mungkin itu buat ya. Pemilih lepat, abi ya masih kena omongan lah. Jadi di nama iya mah, adalah minimal abi biasa apa tetangga lah ya. Yang perlu tentang perda atau apa dan sebagainya, reforma agraria, insya Allah lah. Nanti saya sudah sedikit sudah ada masukan-masukan itu ya. Mudah-mudahan. Jadi insya Allah saya kasih waktu ya. Sewaktu saya mungkin setelah ini akan panggil nanti perangkat daerah terkait ya. Yang terkait untuk berdiskusi ya, masukan termasuk data-data apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, termasuk nanti peraturan-peraturan untuk membela hak rakyat ya. Insya Allah juga dari tentang tambang tadi yang dari guru-guru desa pada saat itu yang itu intinya, tapi B yang kena dampaknya itu juga PR saya. Insya Allah PR saya juga insya Allah akan saya tidak lanjuti ya. Insya Allah. Terus tadi dari SPN tentang
buruh kita bersamakan ada bumi Pak. Mudah-mudahan itu dari PR saya, dan mudah-mudahan kita juga berpihak, tidak harus berpihak, karena warga masyarakat Sukabumi memang begitu banyak tenaga kerja yang selama ini yang ada di Kabupaten Sukabumi, pabrik-pabrik yang ada di Sukabumi, bahkan ada yang pabriknya dikurangi karyawannya. Itu saya sangat kasihan kepada warga kita yang kena PHK. Nah, termasuk masuk kerja di pabrik pun itu banyak. Nah, itu yang disikapi juga di PR saya di depan. Banyak pungli-pungli yang terjadi sekarang. Saya ingin memberantas pungli, Pak. Ingin memberantas pungli yang sementara ini berbagai tayangan, termasuk premanisme yang perlu kita tertibkan. Ya. Jadi yang sementara ini pengen kerja sampai 15 juta, bahkan itu lebih. Nah, itu yang perlu disikapi. Karena dengan terjadinya transaksi itu, maka bermunculah yang punya uang, misalkan dari kabupaten luar sendiri bisa masuk. Nah, makanya sekarang banyak juga karyawan pabrik yang bukan dari Sukabumi. Sedangkan rumah yang berdekatan dengan pabrik mau masuk kerja di pabrik itu nggak bisa. Itu yang sangat susah. Yang sangat susahkan, pabriknya berdekatan dengan rumah. Tapi ketika anak di sana pengen bekerja, susah. Nah, sehingga yang bisa lolos yang punya uang. Setelah dicek itu bukan orang Sukabumi, tidak luas. Nah, itu yang perlu kita tertibkan, ya. Nah, terus yang dari mahasiswa, insya Allah ya. Insya Allah saya juga sama-sama nanti lah, ya. Sama-sama nanti awal lah kita lah ya. Saya ingin bahwa mahasiswa pun nanti yang ada di Kabupaten Sukabumi berikan masukan terhadap saya. Ya, saya sangat menghargai masukan-masukan dari mahasiswa yang punya pola pikir yang masih idealis. Ya, untuk Sukabumi sesuai dengan visi saya dengan Pak Janjas menuju
tidak kurang berdoa apapun. Kita pada persoalan yang 100 hektar ya. Yang 100 hektar ini di sebelum bulan puasa memang pihak perusahaan mulai berupaya berikhtiar untuk melakukan intervensi melalui surat-surat dan perencanaan supaya masyarakat ini bisa keluar dari 100 hektar itu. Tetapi siasat dan upaya itu kita terus supaya itu kita tetap lakukan. Di antaranya adalah mengembalikan surat yang diberikan oleh perusahaan ke masyarakat. Kita kumpulin semuanya ada 180 kurang lebih yang surat yang telah diterima dan waktu itu telah dikembalikan ke perusahaan. Tetapi hari ini informasinya setelah perubahan manajemen masih setiap pimpinan saya yang berubah, ya dia pasti punya ada upaya-upaya lain, cara-cara lain. Itu yang memang harus kita waspada, yang itu harus kita buatkan karena khusus desa ini kan tentu tidak ada lagi lahan karena dia desanya itu di ujung berbatasan langsung dengan Taman Nasional. Jadi kalau